Nah, di tengah situasi yang sekarang seperti itu dan di bawah ancaman COVID-19, itu saya menjadi apa ya, miris dan aneh. Karena di tengah situasi yang kemiskinan terus bertambah, di tengah rakyat di bawah ancaman kematian, tapi korupsi merajalela. Di saat yang sama ternyata kekayaan mereka bertambah. Lebih dari 70% elit politik kita kekayaan bertambah. Ini aneh. Ini aneh. Ini ada apa? Ini artinya, Bang, soal korupsi, soal dia bahagia di atas derita rakyat, itu soal moralitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AY Channel, kita ketemu lagi dengan Kang Ubed. Ya. Kita ingin membicarakan yang ada yang membuat kita prihatin nih, Kang Ubed. Kita sama-sama mengetahui sejak pandemi hampir 2 tahun yang kita alami, banyak sekali yang menimpa secara langsung. Kawan-kawan saya yang kelompok menengah dianggap ya, yang namanya lawyer, terus notaris, ada konsultan pajak, mengalami penderitaan atau istilah mengalami pemiskinan, menjadi kemiskinan yang tidak ketara. Juga banyak sahabat-sahabat saya juga, kawan-kawan saya pedagang-pedagang di kelompok menengah, mereka rontok semua. Yang selama ini mereka punya 3 atau 4 toko baik itu di Kenari Mas yang jual elektronik maupun yang jual-jual tekstil di Tanah Abang, maupun dia jual-jual handphone di Roxy, maupun jual di Ambasador, ETC Ambasador. Sepi sekali, rontok sekali mereka, mengalami penderitaan luar biasa. Dan kita tahu juga anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah ini dalam rangka untuk mengatasi COVID ini hampir 1.035 triliun lebih, yang dulu kita sama-sama juga menolak payung hukumnya Perpu 1 menjadi Undang-Undang Nomor 2, karena kita sudah memprediksikan bahwa ini akan dijadikan alat legitimasi dalam meraup uang yang secara tidak halal seperti ini. Dan sama-sama akhirnya kita terbuka juga ada korupsi di bansos. Betul, ini fakta. Betul. Ini fakta, ada korupsi di bansos, bahkan menterinya sendiri yang ikut terlibat. Bahkan sampai sekarang belum tahu kita apa yang dimaksud dengan Madem Bansos, Mademi Bansos, sama kita nggak tahu siapa sesungguhnya figur Mademi Bansos ini. KPK kayaknya berhenti di kasus suap menyuap menterinya sendiri, dan masalah Kodibet yang diduga juga melibat tokoh konglomerat dari Solo ya, Seriti pada waktu itu kita juga tenggelam. Jadi banyak sekali mak-mak dan ibu-ibu menengah itu mengalami terjun bebas. Tapi kita dikejutkan luar biasa, ya kan? Harta pejabat tertentu kok naik berlipat-lipat seperti itu. Bagaimana ini Kang Ubed melihat ini? Kan ini moral etik kita, kan ini kan moral etik ya. Negara yang katanya negara yang berketuhanan, negara yang berpancasila, kan bagaimana kesejahteraan sosial, bagaimana keadilan sosial itu ya. Ini kan situasi yang sangat paradoks sekali. Dan ini orang yang menyebutkan yang selama ini teriak-teriak saya Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati, selalu menggunakan diksi-diksi seolah-olah dia paling Pancasila dan Indonesia. Jadi gini Bang, kalau dalam perspektif politik itu kan hadir untuk menghadirkan, politik itu ada untuk menghadirkan apa yang oleh Aristoteles disebut sebagai common good, kebaikan bersama, keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Kalau dalam Islam itu kemaslahatan. Nah, kemaslahatan, adil makmur, itu kan tugas politik sebetulnya. Baldatun thayyiban warbun ghafur dan seterusnya. Nah, tetapi proses-proses ini di Indonesia itu makin diabaikan. Ya, misalnya apa pengabaian itu? Di tengah rakyat menderita, yang tadi Bang ini ceritakan, rata-rata penghasilan masyarakat turun 30-50%, mungkin juga 70% di sebagian provinsi yang lainnya. Kemiskinan bertambah, setiap tahun hampir 2,7 juta, bahkan bisa bertambah sekarang. PHK terus terjadi dan seterusnya. Kalau versi resmi ada 27 juta orang miskin lebih
Kalau versi yang sebetulnya akibat krisis dianalisis itu bisa sampai 150 juta orang miskin. Ihsanuddin Nursi Ya bilang. Antoni Budiawan Ya, menyatakan udah di atas 150 juta. Di atas 150 juta orang miskin. Nah, di tengah situasi yang sekarang seperti itu dan di bawah ancaman COVID-19, itu saya menjadi miris dan aneh. Karena di tengah situasi yang kemiskinan terus bertambah, di tengah rakyat di bawah ancaman kematian, tapi korupsi merajalela. Misalnya, bahkan korupsi terjahat sepanjang sejarah terjadi saat ini. Mengkorupsi uang rakyat untuk bansos itu, di tengah rakyat menderita. Itu kan korupsi paling jahat, Pak. Padahal ancamannya itu adalah hukuman mati. Seumur hidup atau hukuman mati ya, untuk KPK dengan gagah berani pada awalnya. Betul. Ternyata melempem sekarang KPK. Jadi ini jahat banget. Jahat banget karena mereka mengambil Dracula, luar biasa. Itu sama dengan menghisap darah rakyat ya, dalam pengertian yang sangat simbolik begitu. Dan ternyata di tengah situasi rakyat menderita, mereka korupsi, dan ini korupsi merajalela nih di banyak tempat korupsinya, luar biasa. Di saat yang sama ternyata kekayaan mereka bertambah. Lebih dari 70% elit politik kita kekayaan bertambah. Ini aneh. Ini ada apa? Ini artinya, Bang, soal korupsi, soal dia bahagia di atas derita rakyat, itu soal moralitas. Ada kemiskinan moral di dalam praktek politik, elit politik kita. Atau tidak ada moral lagi seperti itu. Kalau miskin kan masih ada tersisa. Masih ada sisa ya. Bisa jadi sudah hilang moralitasnya. Sudah hilang memang rasa kemanusiaan juga hilang. Udah hilang rasa keadilannya. Apa sedih. menggambarkan ini fenomena ini? Bagaimana ini fenomena ini? Ini pada satu sisi kan mereka mengobral, ya kan, diksi dan narasi seolah-olah mereka yang paling pemuja. Kalau dalam pemuja NKRI, pemuja persatuan. Dalam teori politik ada pemikirannya siapa, Irving Goffman, yang disebut dengan dramaturgi politik. Jadi yang sekarang terjadi itu banyak dramaturginya, Pak. Jadi banyak menunjukkan di panggung depan ya, di depan rakyat seolah paling Pancasilais, tapi di belakang enggak itu. Mengkhianati, betul itu kan? Pengkhianatan. Korupsi itu ada tindakan pengkhianatan pada ideologi Pancasila. Nah, kalau kemudian kita lihat lagi lebih dalam, ini kan proses-proses dramaturgi ini kan panjang, Pak. Dari kampanye ya sampai sekarang, dan ini saya kira negara berada dalam kondisi yang sangat terancam sebetulnya. Terus Kang Ubed lihat ini kalau seperti ini sudah mengerikan, bahkan sama kayak Dracula ya, menghisap darah seperti itu. Bagaimana ini kondisi ini harus diakhiri kan? Pertanyaan kita kan bagaimana mengakhiri situasi ini menjadi lebih baik kan? Ini pertanyaan radikal ya. Kan kalau hadis itu kan hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin, ya kan? Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Wal asri ya kan? Iya. Agama. Bagaimana kita memutus mata rantai yang seperti ini? Jadi masih bisa memberikan harap sebagai teori dan bisa ada harapankah kita? Saya kalau melihat pola kekuasaan semacam ini, itu sebetulnya tidak akan ada perubahan. Ya, tidak akan ada proses-proses pembaikan di dalam pola kekuasaan yang sangat sentralistik, otoriter, korup. Ini kan fakta bahwa korupsi adalah fakta. Kalau itu Bang Ubed, kita harus stop di situ. Ini kan fakta yang ada. Ini apa yang mengakibatkan ini? Kan harus dia kan ini peristiwa. Apa penyebab utama sehingga mereka seperti ini? Ini kan penyebab utamanya kita bisa lihat dari pertama biaya politik yang mahal ya, yang kemudian membuat mereka menjadi koruptif. Biaya politik untuk mendirikan partai politik pun mahal. Itu panjang itu. Karena syarat untuk bisa ikut pemilu kan ada. Itu hanya di Indonesia. Luar biasa. Betapa mahalnya berpolitik di Indonesia kan. Untuk mengimplementasi hak paling mendasar yang dijamin oleh konstitusi, yang tidak dibatasi oleh apapun dan dalam suasana apapun. Betul. Makanya sebetulnya kita memerlukan tata ulang sistem politik kita. Itu yang pertama. Jadi tata ulang bernegara. Tata ulang bernegara, dan di dalamnya ada sistem yang kemudian harus dirubah. Kemudian yang kedua, ini soal subjek politiknya, Bang. Aktor politiknya. Nah, aktor politik kita itu kan yang sekarang terjadi tadi, hilangnya moralitas,
dengan praktek korupsi yang luar biasa itu. Kemudian lemah leadership, nggak mampu mengelola negara dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya, kalau kementeriannya banyak korupsi, itu jangan salahkan menterinya, itu berarti nggak ada kontrol dari atasannya kan. Artinya kalau atau atasannya udah permisif dia, udahlah bagi-bagi kamu bisa hidup. Ya bisa jadi ada dugaan sebetulnya atasannya juga tahu, ya kan, masa sih nggak bisa periksa itu bansos kemana aja dipakai, tendernya siapapun itu kan pasti tahu itu di rapat-rapat kabinet. Partai-partai politik kan? Iya, dan itu ada partai politik. Jadi karena ada selain persoalan tata kelola negara, sistem yang harus dievaluasi tata ulang secara mendasar, juga soal aktornya nih Bang. Jadi kalau problemnya ada di aktor politik utama yang bermasalah, ya harus di stop lah. Kalau secara ideal diselesaikan gitu. Orang tua kita dulu kan, the founding parent kita menyatakan sebagus apapun konstitusi yang kita baguskan, tapi yang paling penting semangat dan nilai si penyelenggara negara itu yang paling utama juga. Nah kita ini sistemnya kacau menurut saya, ya ultraliberal ya. Yang lebih liberal daripada Amerika. Iya, tidak dibingkai dalam satu one value ya. One value. Oh ya, itu kan tafsir demokrasi sangat tekstual ya di Indonesia. Padahal di Amerika nggak kayak gitu. Ada electoral college yang kemudian memilih seorang presiden. Jadi cukup menang 270 suara bisa jadi presiden di Amerika. Nah di kita one man one vote. Nah kalau kita lihat sistem yang bermasalah, kemudian orang yang bermasalah, itu artinya ada dua agenda besar. Kalau tadi Bang Yani menyatakan apa yang kita lakukan, ya siapkan sistem yang lebih baik, lalu siapkan orang yang lebih baik. Tapi kan ini panjang nih Bang. Nah kalau apalagi diperpanjang tiga periode gitu kan, itu masalah. Ini artinya satu setengah aja bermasalah mau 3 periode. Iya, ini artinya kalau sudah wataknya begini, ya ibarat mobil kalau sudah mau masuk jurang, dan membawa kendaraannya ini udah nggak beres, ya gantilah supirnya. Jadi Kang Ubed melihat bahwa apa yang dilakukan para pejabat-pejabat dalam kondisi rakyat yang menderita, atau istilah kita mau, kalau kita mau dramatisir, di tengah berkelimpangan mayat-mayat rakyat kan berkelimpangan, jutaan orang yang meninggal kan, ya ratusan ribu paling tidak lah COVID ini, ratusan ribu orang yang meninggal, 141.000. Ya, ratusan ribu orang yang meninggal, jutaan orang yang terpapar COVID, bahwa di tengah-tengah penderitaan itu ada orang yang menikmati, menambah, menumpuk harta kekayaannya seperti itu. Ini kan moral yang sangat buruk sekali. Sesungguhnya dia tidak layak hidup di Indonesia yang berpancasila. Ya, itu kejam Bang. Karena moralitas itu kan datang dari nurani. Artinya ketika orang itu moralitas politiknya buruk, berarti sudah kehilangan jiwanya, kehilangan nuraninya. Mayat berjalan lah seperti itu. Ya, dia seperti zombie. Seperti zombie. Dan saya kira kita mesti berpikir untuk mencari solusi terbaik, bahwa problem ini bangsa dalam keadaan lampu merah berbahaya, dan kita mesti menyiapkan, menyelamatkan bangsa ini dari situasi sekarang. Biasa kan hadir ya dalam suasana itu kan agen perubahan itu kan, yang disebut the young kings reform, anak-anak muda perubahan. Kita lihat yang namanya mulai dari gerakan pemuda dan 20, 45 anak-anak muda. Ubed kan di kampus. Nah, bagaimana nih mahasiswa sekarang melihat itu? Tapi kita lihat senang juga. Kemarin mereka sudah turun ya kan? Turun di KPK. Pembunuhan terhadap orang-orang KPK yang dianggap berprestasi dan baik itu. Iya. Saya masih mengapresiasi Bang, bahwa apa sudah lumpuh juga kampus? Enggak. Mahasiswa masih on the track, masih punya semangat untuk melakukan, masih punya semangat untuk melakukan perubahan. Dan kita masih punya harapan negeri ini baik karena kita ada generasi milenial masih bagus. Kan buktinya tahun 2019 mereka menolak revisi undang-undang KPK, dan terbukti. Jadi 2019 itu adalah kemenangan generasi milenial. Itu luar biasa, itu prestasi. Apa yang mereka katakan terbukti sekarang. Jadi hidup generasi milenial, keren anak-anak milenial ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir mereka demonstrasi di KPK kan. Kemarin kan. Itu luar biasa. Dan saya diskusi dengan teman-teman mahasiswa hampir 3 bulan itu, proses yang begitu panjang. Iya, dengan teman BEM dan semacam. Kalau saya masih saja dulu. Betul. Kan mereka berpikir macam-macam. Betul. Jadi saya melihat kita masih punya harapan ketika melihat mahasiswa sudah masih bergerak ya. Situasi yang sudah rusak di skala dini,
maka perubahannya harus radikal. Betul. Tidak mungkin kita perubahannya tampal sulam seperti itu. Dan saya optimis ketika rezim makin otoriter, makin diktator, makin korup, saya yakin anak-anak muda ini pasti bergerak. Itu hukum sejarah. Hukum sejarah. Betul. Karena otoritarianisme, korupsi itu praktek politik yang dibenci oleh setiap manusia di dunia ini. Saya kira itu. Saya kira pemirsa AY cukup memprihatinkan. Jadi persoalan penambahan harta kekayaan pejabat-pejabat tertentu itu hanya sebagai akibat saja dari semua sistem yang sudah carut marut yang ada di semua lini kehidupan ini. Dan oleh karena itu memang kita masih berharap mata airnya belum tercemarkan, mata airnya belum kotor, mata airnya belum terkontaminasi, yaitu mahasiswa dan pelajar. Kita menunggu panggilan mereka untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Sampai jumpa lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.